Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah sebuah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. PLTN merupakan pembangkit daya yang dapat bekerja dengan baik ketika daya keluarannya konstan, meskipun reaktor didih air dayanya dapat turun hingga setengah ketika malam hari. Pembangkit listrik tenaga nuklir yang pertama kali menyalakan bola lampu adalah reaktor Graphite X-10 di Oak Ridge, Tennessee, Amerika Serikat pada September 1948. Kemudian pada Desember 1951, stasiun pembangkit percobaan kedua dibuat dengan skala yang lebih besar, yaitu EBRI. Stasiun PLRN ini berada di dekat Arco, Idaho, Amerika Serikat. Sedangkan PLTN pertama di dunia yang berhasil memproduksi listrik untuk power grid mulai beroperasi pada Juni 1954 di Obninsk, Uni Soviet. Sementara PLTN komersil pertama adalah Calder Hall yang terletak di Inggris dan dibuka pada Oktober 1956. Selain ditujukan untuk memproduksi listrik, Calder Hall juga dibangun untuk menghasilkan plutonium. Komponen reaktor pembangkit. Fuel bundle, tempat bahan bakar. Kebanyakan berisi uranium sebagai bahan bakar yang umumnya berbentuk silinder seukuran jari orang dewasa, yang energi potensialnya setara 800 kg batu bara atau 560 liter minyak bumi. Control rod. Tangki kontrol berfungsi untuk mengatur jumlah reaksi nuklir yang terjadi di dalam inti atom, dengan cara menangkap neutron bebas dari reaksi fisi. Coolant. Cairan pendingin berfungsi mendinginkan fuel bundle dan menjaga reaktor tetap berada pada suhu yang aman. Prinsip kerja sebuah PLTN hampir sama dengan sebuah pembangkit listrik tenaga uap, menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik. Perbedaannya ialah sumber panas yang digunakan untuk menghasilkan panas. Sebuah PLTN menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Terjadi reaksi fisi nuklir di mana neutron ditembakkan ke inti atom uranium sehingga menyebabkan atom uranium menjadi tidak stabil dan menghasilkan energi panas serta radiasi alfa, beta, dan gamma. Energi panas tersebut digunakan untuk memanaskan air sehingga air menjadi uap bertekanan tinggi. Kemudian uap bertekanan tinggi akan digunakan untuk memutar turbin. Turbin yang satu poros dengan generator membuat generator ikut berputar dan dapat menghasilkan listrik. Setelah digunakan untuk memutar turbin, uap akan didinginkan di dalam kondenser sehingga uap akan kembali menjadi air. Air kemudian akan dipanaskan kembali dalam reaktor sehingga terjadi siklus yang berulang. Energi yang dihasilkan sangat padat. Energi nuklir memiliki intensitas energi yang tertinggi. Energi yang sangat besar diproduksi dari jumlah bahan bakar yang sangat sedikit. Reliable. Energi nuklir sangat reliable, tidak tergantung cuaca, tidak seperti PLT Bayu atau PLT air. Tidak memerlukan lahan yang luas. PLTN tidak memerlukan area yang luas untuk pemakaiannya. Berbeda dengan pembangkit lain seperti pembangkit listrik tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga air yang memerlukan catchment area yang luas. Untuk melakukan pendinginan, PLTN bisa saja diletakkan di pinggir pantai karena memang harus membutuhkan banyak air. Peletakannya juga harus di tempat yang dapat mencegah terganggunya air minum. Emisi karbon cukup rendah. PLTN tidak berkontribusi terhadap emisi karbon. Tidak ada emisi CO2 yang dikeluarkan oleh PLTN, karenanya tidak akan menyebabkan global warming. Tidak memproduksi partikel polutan. PLTN juga tidak mengeluarkan partikel polutan seperti halnya pembangkit termal dari bahan fosil, sehingga tidak menimbulkan pencemaran udara yang dapat menyebabkan hujan asam. Volume sampah kecil. Sampah dari energi nuklir volumenya relatif cukup kecil, namun sampah yang dihasilkan bersifat radioaktif. Pembuangan energi nuklir. Dibutuhkan tempat pembuangan sampah yang cukup mahal, di mana harus membutuhkan treatment khusus untuk menangani sampah yang bersifat radioaktif, sehingga tidak mencemari lingkungan. Decommissioning. PLTN yang tidak terpakai tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Proses decommissioning memakan waktu yang lama dan biaya yang besar untuk mencegah terpaparnya lingkungan sekitar dari sampah radioaktif. Kecelakaan nuklir. Kecelakaan nuklir dapat menyebarkan partikel radioaktif ke lingkungan yang luas.
Radiasi ini dapat merusak sel-sel tubuh yang dapat menyebabkan penyakit atau kematian. Penyakit dapat muncul dalam waktu yang lama setelah kejadian radiasi. Penggunaan potensi nuklir sebagai penghasil energi, khususnya listrik, belum dilakukan secara maksimal. Salah satu alasannya adalah ketakutan masyarakat mengenai bahaya radiasi yang ditimbulkan oleh nuklir. Padahal memanfaatkan tenaga nuklir sebagai energi relatif memberikan banyak keuntungan karena lebih murah, aman, dan tidak mencemari lingkungan.